Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku MS Fortune Tarot 99. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin ya, energi maskulin. Energi dan situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share agar energi kalian terkoneksi dengan diriku. Oke, insya Allah ini bisa membantu dan membersihkan energi yang tidak baik dan kita banyak belajar tentang pembenahan. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita lihat energi dan situasinya maskulin ya. Ada Ace of Cups, the King of Pentacles, Two of Pentacles, Page of Cups, maskulin. The Wheel of Fortune. Kamu lagi membandingkan ini ya, tentang orang lama dan orang baru. Mana yang memberikan keberuntungan buat kamu? Karena aku lihat di sini maskulin menghadapi permasalahan dengan orang baru, terutama tentang keuangan nanti. Dan ini membuat maskulin ya jadi bimbang dengan orang baru. Ragu. Karena ini memang sudah takdirnya dari Allah juga ya. Nanti akan dipertemukan lagi DM dengan feminim. Ya, dipertemukan lagi. Maskulin. Oke, kita lihat lagi ya maskulin ya. The Justice maskulin. Memang sudah tulisannya nanti kamu akan dipertemukan lagi dengan feminim. Dan sebenarnya kamu lagi menjalani karma dari feminim ya. Apa yang sudah kamu perbuat ke feminim, ke orang lama ini akan kamu rasakan dan kamu belajar tanggung jawab. Ya. Tuh. Ten of Wands. Maskulin. Kalau aku ngelihat energinya sih kamu sulit melepaskan feminim ya. Karena feminim bawa keberuntungan buat kamu. Tapi juga memberikan karma berat buat kamu. Maskulin lagi dilanda masalah nanti tentang keuangan ya. Bermasalah tentang keuangan guys. Sama percintaan. Jadi disitulah maskulin membandingkan tentang feminim. Wow, langsung feminim tuh. The Empress, the Moon, Three of Swords, and the King of Cups. Sakit hati ya ngelihat feminim sudah berdamai dengan dramamu. Sakit hati kah? Nah, kamu merasa menjadi korbannya feminim kah? Aku ngeliatnya gitu ya energinya ya. Kamu merasa menjadi korban ya. Dan aku ngeliatnya di sini kamu ngimpi tentang feminim terus. Ya. Kamu ngimpi
tentang feminim terus. Kamu nggak nyangka aja sih feminim pada akhirnya berdamai ya dengan dramamu, dan kamu juga nggak nyangka ya kalau feminim itu sekarang hidupnya sudah lebih enak dibandingkan kamu. Strange, Three of Swords, Seven of Cups, the Magician. Oh my god. Strange, Three of Swords, Seven of Cups, the Magician. Queen of Swords, Five of Swords, Ace of Pentacles, Six of Cups, Page of Pentacles, and the Knight of Cups, the Lovers, Queen of Pentacles, the Hermit. Wow, feminim. Feminim kayaknya mau ketemu orang baru ya. Ya, mau ketemu orang baru, dan orang baru tersebut ini membuat kamu nyaman. Itu satu. Kedua, kamu bisa saja kembali dengan maskulin tapi dengan karakter baru. Ya. Karena sini feminimnya lebih banyak bekerja memperbaiki spiritualnya. Bisa sih kembali ya dengan maskulin, tapi butuh perjuangan ya feminim. Karena ada the Page of Pentacles ini dimulai dari nol lagi. Ya, bisa ketemu orang baru, bisa kembali lagi dengan karakter baru. Strange, Three of Swords, Seven of Cups, the Magician, Queen of Swords, Five of Swords, and the Ace of Pentacles. Femininnya udah kuat loh. Ya, udah kuat menghadapi permainan manipulasi dan magic ya. Jadi kayak ya gue juga belajar lah. Apa yang lo lakukan gue juga belajar benahi energi gue. Walaupun sebenarnya sia-sia gitu kan. Dan nerima kenyataan tentang ya dijadikan target pilihan, diduakan, ditigakan, bahkan diserang dengan serangan hitam gitu, bilang apa, serangan ilmu hitam, magic gitu, atau secara hoax gitu ya, berita hoax. Maskulin dengan PD-nya sih bakal dicintai terus ya, enggak lah, kita harus mencintai dan dicintai, harus seimbang say. Gak bisa dicintai terus, pasti pada suatu hari nanti kita belajar mencintai. Di sini aku ngerasanya maskulin ini nanti kalau dilihat tuh ya dari energinya, feminim kan sudah menerima nih, disia-siakan, sudah menerima
ya dijadikan target kebohonganmu ya. Nanti maskulin akan menerima kekalahan, menerima luka ya. Dan akan dibayangi tentang ketidakseimbangan terus dalam hidup. Dan aku ngelihatnya di sini ya, maskulin coba untuk mencari trik agar feminim itu bisa kembali lagi dengan keberuntungannya ya. Tapi di sini feminimnya sudah memberikan batasan, kayak ya gue akan nerima apapun resikonya karena gue belajar untuk menerima resiko, kayak gitu. Feminim, kamu akan ada yang ngelamar kamu ya, diem-diem aku ngelihatnya nih. Ada yang suka sama kamu akan mendapati kebahagiaan, rezeki, ada orang baru juga. Sedangkan maskulin ini akan dibolak-balikan dengan triparti, karena ini adalah karma dari permainannya maskulin sendiri, terutama tentang trik manipulasi ya, memberikan harapan palsu untuk banyak orang kayak gitu ya. Disinilah maskulin kepengen banget kembali lagi ke feminim, karena ya dia merasakan kalau feminim itu memberikan karma baik buat dia, terutama tentang keuangan ya, rezekinya besar ya, karena kan feminimnya fokus doakan si maskulin ketika bersama ya kan, ketika bersama kan didoakan. Dan ya disitulah si feminim merasa diabaikan, dimanfaatkan ya, dijadikan pilihan. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan ya feminim ya. Maskulin selalu bermimpi, bahkan menghayal terus-menerus tentang feminim. Percintaannya dengan orang baru akan selalu ada triparti. Sebagian ada yang kembali dengan feminim juga ujungnya sia-sia ya, karena bebannya berat ya, tekanan hidupnya berat. Kita lihat situasi dan energinya maskulin. 7 of Wands, 4 Sword. Apa yang kamu bayangkan maskulin? Kamu tuh takut banget ya tentang serangan balik. Tapi kamunya maunya nyerang. Gimana dong? Kamu takut serangan balik, tapi kamu maunya nyerang. Takut serangan balik, tapi kamu maunya nyerang. Eight of Cups. Kamu ketakutan banget coba untuk lari ya dari yang namanya serangan balik. Ya Allah maskulin, kamu tuh lucu banget sih energinya, tahu sebenarnya. Kocak. Ya. Kamu nyerang tapi takut diserang balik. Oh my god. Why? Seru kali hidupmu ya. Oh my god. Maskulin, the Tower. Mau lari kemana, tetap aja kehancuran akan kamu hadapi. Karena kamu nyerang duluan, disadari atau tanpa disadari.
automatically kamu harus nerima kenyataan. Two of Swords. Mau kamu blok gimana kehancurannya kalau sudah waktunya kita nggak bisa menolak. Nggak bisa menghindar. Kalau sudah waktunya hancur, berantakan, terus mau nolaknya gimana? Nggak bisa. Six of Swords. Ini malah menghalangi kesuksesannya kamu. Mencoba kabur dari serangan balik. Nggak bisa. Tetap aja itu akan berbalik ke kamu. Jadi apa yang kamu lempar itu yang kamu dapat. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Oi, Mas Galen. Sadar, oi. Ya. Seven of Wands, Four of Swords, Eight of Cups, the Tower, Two of Swords, and the Six of Swords. Ini malah menghalangi kesuksesan kamu, menghalangi perjalanan hidupmu untuk meraih rezeki besar. Kalau kamu tidak mau menghadapi atau menerima kenyataan dari apa yang sudah kamu perbuat. Oke, ada Seven of Swords, the High Priestess, and the Emperor. Maskulin, kamu tuh ditipu daya oleh si karmik ya. Jadi kesuksesannya kamu tuh ditumpangi, dimanipulasi oleh karmik, dimanfaatkan. Kamu juga dipelet, ya, diguna-gunai oleh si karmik. Sehingga kamu mencoba memperjuangkan karmik. Padahal di sini tipu daya karmik. Pada akhirnya, feminimnya memberikan batasan, ya, memberikan batasan tentang perjuangan dia, ya, tentang energinya dia. Maskulin, kamu mencoba mencari target baru. Ya, karena ya kamu takut menjadi korban triparty, ya. Ya karena kamu sudah melakukan itu kepada feminim ya, dengan trik manipulasimu, bahkan dengan cara magicmu juga memperdaya feminim agar nurut padamu, agar damai denganmu, dengan perbuatanmu. Pada akhirnya ketika feminim memberikan batasan, karma tersebut akan kamu dapati. Dan disitulah kamu akan terhalang tentang perjalanan karma baikmu. Rezeki besarmu juga kehalang. Karena ya salah satunya itu adalah tentang feminim menyadari dan menerima kekalahan di masa lalu tentang kehancuran hidupnya dan mencoba fokus memperbaiki karmanya. Dan disitulah kamu merasa dihajar habis-habisan oleh si feminim. Padahal itu adalah dari cara kamu melempar masalahmu sendiri. Dan itu kembali ke kamu. Kamu takut banget diserang balik. Pada akhirnya kamu bermimpi kembali lagi dengan feminim, tapi juga kamu ada rasa ketakutan karena kamu sudah menghancurkan kehidupannya feminim, ya.
ketulusan, kejujurannya feminim. Ya, ada rasa ketakutan pada dirimu. Ada rasa lelah juga ya. Kamu mengejar orang baru tapi ternyata berbeda energi, berbeda karmanya, berbeda rezekinya. Ya. Dan kamu dengan orang baru ini ya akan terhujani dengan ketakutan dirimu diduakan lagi ya, dan akan mengulang permainan yang sama. Ini adalah karma untukmu ya. Perjalanan kamu gak bisa menolak lagi, kamu harus hadapinya dengan berat dalam perjalanan hidupmu. Rezekimu juga kehalang jadinya karena kamu selalu mengejar target baru, bukan membenahi dirimu secara spiritualnya. Nah inilah ya, si karmik ini memberikan tipu daya ya, memakai topeng, drama, bahkan juga memberikan ilmu magic ke kamu agar kamu mengejar dia. Clairsentience. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. Kamu tuh terlalu fisikal ya. Jadi kayak kamu tuh lebih nyaman kalau ada sentuhan. Bentar guys. Ya, kamu tuh merasa lebih nyaman, lebih bahagia kalau disentuh. Aduh, itu namanya gatel, garuk, ya, maskulin. Itu namanya gatel, itu yang harus dirubah. Ya nanti kalau misalnya kamu sudah berpasangan, nikah resmi, terus tiba-tiba kamu lagi jauh sama pasanganmu, terus kamu gatel gitu, terus nyari, jangan dong. Kamu harus menghormati orang yang sudah menjadi pasangan seriusmu. Tuh, courage. Ya. Be courageous and stand up for your beliefs. Ya, kamu harus memberanikan diri ya tentang memperhatikan apa yang menjadi kekurangan kamu adalah tentang sentuhan, terlalu kepengen disentuh terus atau menyentuh, haus sentuhan. Dan itu bahaya buat kamu, buat masa depanmu lah. Karena ya terlalu banyak sentuhan nanti malah nggak jelas hidupmu. Ya, berpasangan dengan siapapun ketika kamu ditinggal nanti kamu gatel mulu, garuk. Gatel terus dah, garuk dah. Ya Allah. Ya. Humor, aku lucu ya, humor katanya. I choose to focus on the lighter side of life. Ya, bawa happy aja dirimu tanpa harus ada sentuhan. Ya, kamu tuh sensitifnya adalah pengennya disentuh dan menyentuh. Itu harus dikontrolling. Kamu harus beranikan diri merubah karaktermu itu. Tuh kan, failure kan. Tuh. Ya, gimana mau happy kalau kamu orangnya juga terlalu seriusan. Jadi banyak kegagalan. Kamu juga takut tentang gagal. Ya kamu harus belajar tentang menerima kegagalan lah. Hidup itu harus berani menerima kegagalan. Ketika kita mengambil langkah, yakin berani gagal lah, tapi tetap perbaiki diri lagi, belajar lagi. Walaupun nanti gagal lagi, belajar lagi, nggak usah khawatir. Nanti dari kegagalan yang kemarin itu
Allah kumpulkan nih hasil kerja keras kita, cara kita tentang pembenahan dirinya, cara kita perbaiki niat kita, kehidupan kita itu akan menjadi hadiah. Allah kumpulkan. Tuh, gratitude, banyakin bersyukur, banyakin happy tanpa disentuh, tanpa menyentuh. Jadi ibaratnya ya jangan terlalu pengen disentuh atau menyentuh secara fisik ya. Seksual lah. Ya, janganlah ya. Harus diperhatikan itu, harus dikontrolling gitu ya. Terus kamu harus banyakin bersyukur diberikan kesempatan sampai hari ini gitu ya, kamu berani menjalani kehidupanmu ya, dan kamu harus bersyukur tentang kegagalan kemarin sebagai pelajaran. Kamu harus menerima yang namanya drama, kamu menerima yang namanya ditolak. Harus menerima, belajar menerima ketika kita ditolak. Berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Berarti kita nggak sejalan lagi sama dia, gitu. Nah, kamu harus bisa melepaskan apa yang menjadi kegelisahan hatimu, yaitu dengan kesabaran kamu, belajar sabar. Kamunya kan nggak bisa sabaran dan selalu ingin sentuhan. Ya, itu namanya gatel. Ya, jadi harus dirubah. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat buat maskulin dan belajar benahi dirimu. Thank you.